Para mahasiswa, selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita, yaitu mata kuliah 9 nilai utama Gus Dur. Pada pertemuan yang lalu, di pertemuan sesi ketiga, kita telah membahas mengenai nilai ketauhidan, yaitu 9 nilai utama Gus Dur yang pertama, ketauhidan. Kita sudah membahas itu, dan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat atau sesi keempat kuliah kita akan membahas kembali 9 nilai utama Gus Dur, yaitu nilai yang kedua, yang disebut dengan kemanusiaan atau nilai kemanusiaan. Dalam sesi ini nanti kita akan belajar mengupas bagaimana artinya humanis atau humanisme ataupun kemanusiaan. Di awal nanti kita akan membahas secara umum pengertian humanisme atau kemanusiaan itu, paham kemanusiaan, berdasarkan ataupun menurut para ahli. Kemudian setelah itu kita akan mengupas humanisme menurut Gus Dur itu seperti apa. Ya, pandangan-pandangan humanisme menurut Gus Dur. Selanjutnya kita juga akan mengupas nanti bagaimana belajar aplikasi kemanusiaan atau humanisme dari Gus Dur. Kita ambilkan dari cerita-cerita ataupun tulisan-tulisan para sahabat Gus Dur atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan Gus Dur. Nanti di akhir pembahasan kita akan menonton bersama video dari Mbak Alisa Wahid, yaitu mengenai penjelasan kemanusiaan menurut Gus Dur secara singkat. Baik, kita mulai sesi materi kita tentang kemanusiaan atau humanisme. Pertama, kita akan berbicara mengenai pengertian humanisme. Ya. Humanisme adalah sebuah aliran yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan menginginkan pergaulan sehat yang lebih baik daripada lebih baik ya, dan dapat mencapai titik di mana manusia merupakan objek yang paling penting dibanding dengan objek lainnya. Apapun yang terjadi dengan manusia dianggap paling tinggi. Paham ini dalam sejarahnya pertama kali muncul di Italia. Kemudian seiring berjalannya waktu menyebar ke Eropa. Aliran ini awalnya berasal dari budaya, sastra, pemikiran, dan pendidikan yang menjadikan manusia objek yang sangat penting. Dan latar belakang munculnya aliran ini adalah melemahnya pemahaman teologi agama yang berkembang di Italia adalah Kristen. Banyak terjadi penyimpangan terkait pemahaman agama mereka yang tidak kuat dan lebih mempercayai segala hal yang berkaitan dengan Romawi dan Yunani kuno. Artinya Eropa ini karena sudah cukup lama dikuasai oleh bangsa Romawi dan bangsa Yunani, sehingga mereka lebih mengakar pemahaman tentang filsafat-filsafat Romawi dan Yunani, yang tentunya ini sentralnya adalah terhadap kekuasaan orang per orang, atau zaman itu adalah misalnya dengan raja-raja atau kaisar-kaisar. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan sering diabaikan oleh para penguasa saat itu. Seiring berjalannya waktu, aliran humanisme lebih diterima ketika menggunakan logika. Jadi pada saat itu memang abad-abad sebelum pertengahan, namanya mitos-mitos itu sangat dipercaya. Nah, kemudian munculnya aliran humanisme ini yang lebih banyak menggunakan logika, sehingga lebih banyak
peminat atau lebih mudah diterima oleh masyarakat saat itu. Banyak orang yang menerima ketika pemahaman secara logika, kesadaran yang tercipta mempermudah masuknya aliran ini di lingkungan masyarakat. Ya. Faktor utama yang mendorong seseorang ingin mengikuti aliran ini adalah ingin dihargai dan dipahami sebagai seorang manusia. Kalau kita pahami saat itu tentunya namanya perbudakan dan sebagainya itu masih berlaku dan sangat dominan ya. Sehingga adanya teori-teori baru ataupun paham-paham baru tentang kemanusiaan yang mendudukan manusia sebagai subjek paling penting, ini menjadi pencerahan atau menjadi sesuatu yang didambakan oleh mereka yang tertindas saat itu. Kemudian kita melangkah kemudian ke pengertian humanisme menurut para ahli. Terdapat berbagai jenis definisi tentang humanisme menurut para ahli. Antara lain, yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Humanis adalah orang yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan kehidupan masyarakat yang mengedepankan asas perikemanusiaan dan mementingkan kepentingan umat manusia. Humanis memiliki anggapan bahwa manusia adalah objek yang paling penting. Jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan maksud dari humanisme dan humanis. Humanisme adalah paham, ya, paham di mana manusia ditempatkan sebagai objek paling vital dan subjek pelaku kehidupan. Sedangkan humanis adalah orang yang memiliki sifat-sifat humanisme. Jadi orang pelaku ataupun orang yang menjalankan paham kemanusiaan disebut dengan humanis. Ya, bedanya di situ. Kalau humanisme adalah fahamnya, sedangkan humanis adalah orang pelaku paham humanisme tersebut. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, pandangan yang dimiliki terkait manusia tentang hierarki lingkungan dari manusia, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk keinginan sesuai dengan apa yang kita mampu. Yang dimaksud mampu adalah seperti apa? Ya, mampu itu mulai dari memiliki kenyamanan, keamanan, memahami diri sendiri, dan memahami dengan baik apa potensi yang kita miliki. Semakin baik mengenal diri, mengenal diri sendiri tentunya, maka aktualisasinya akan semakin cepat dan tujuan jelas tercapai dengan maksimal. Artinya begini, bahwa seseorang yang memiliki, semua orang itu memiliki potensi ya, semua orang memiliki potensi diri. Namun karena kondisi, situasi politik misalnya dan sebagainya, menyebabkan potensi diri kita itu tidak bisa kita salurkan dengan bebas. Adanya kasta-kasta kemanusiaan, adanya perbudakan dan sebagainya itu menyebabkan setiap manusia tidak bisa dengan bebas merdeka untuk mengaktualisasi atau mengeksplor kemampuan dirinya. Nah, menurut Maslow ini bahwa humanisme itu adalah paham untuk sebagai manusia dia memiliki hak yang sama untuk bisa merasakan kenyamanan, keamanan, kemudian memahami diri sendiri tadi seperti yang saya sampaikan, dan memahami dengan baik apa potensi yang kita miliki. Semakin baik mengenal diri sendiri, maka aktualisasinya akan semakin cepat dan tujuan
jelasnya akan tercapai dengan maksimal. Jadi dengan kesadaran kemanusiaan ini nantinya kebutuhan akan aktualisasi diri ini harus kita penuhi. Yang ketiga, menurut Arthur Combo atau Arthur Com, humanis penerapannya dalam pembelajaran ialah setiap anak memiliki kebebasan dalam belajar. Dalam hal ini, seorang guru tidak boleh memaksakan apapun kepada seorang anak. Siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau definisi humanisme menurut Arthur Combs ini lebih kepada situasi ataupun kondisi pembelajaran seorang anak. Karena Arthur Combs ini memang berlatar belakang sebagai pendidik. Jadi wajar kalau tinjauannya adalah tinjauan di dunia pendidikan ataupun sekolah. Kemudian ciri-ciri humanisme, ya, paham ini pasti memiliki ciri-ciri yang apabila seseorang menganut paham humanisme atau menjadi seorang humanis, dia akan menampakkan ciri-ciri kesehariannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mementingkan kepentingan manusia. Kepentingan individu merupakan sesuatu yang paling dihargai. Setiap individu akan mendahulukan kepentingan pribadinya dan kurang memiliki kepedulian dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut sesuai dengan definisi awal bahwa manusia ialah objek yang sangat penting. Ya, jadi pandangan seorang humanis adalah manusia sebagai subjek pelaksana kehidupan sehari-hari. Jadi semua manusia seharusnya menempati posisi penting itu sebagai subjek pelaksana kehidupan. Kemudian ciri humanis yang kedua adalah pendekatan berfokus pada kepentingan manusia. Hal-hal yang dilakukan selalu berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kepentingan tersebut berkaitan dengan hal-hal lain yang diprioritaskan oleh masing-masing individu. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan harus didahulukan daripada kepentingan lain. Artinya seorang humanis pasti akan berpikir untuk segala sesuatu di dunia ini adalah diperuntukkan atau endingnya adalah untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan selain manusia. Oleh karena itu, terhadap suatu kelompok manusia dan sebagainya, hal-hal seperti itu menjadi sangat penting dengan tujuan untuk mensejahterakan maupun memuliakan manusia. Itu adalah ciri humanis yang kedua. Selanjutnya, kita lihat ciri yang ketiga, yaitu menikmati hidup di masyarakat. Hidup yang telah berjalan harus dinikmati sebanyak mungkin agar tidak merasa hidup sia-sia. Hal ini merupakan kunci utama seseorang yang menganut paham humanis. Tidak ada paksaan apapun dalam melaksanakan segala tindakan dan memenuhi keinginan sesuai dengan kemampuannya. Ya, menikmati hidup atau enjoy your life. Ini cenderung kepada pengertian tentang merdeka, ya. Jadi intinya bahwa seorang humanis itu menginginkan untuk bisa menikmati hidupnya, bebas melakukan hal-hal sesuai dengan kemampuan dan keinginannya tanpa ada paksaan ataupun ada di bawah tekanan orang lain. Kemudian ciri humanis yang keempat adalah keterampilan dan kemampuan membangun fisik yang positif. Seorang humanis akan selalu berusaha berpikir positif dan menikmati hidup.
Hal tersebut akan memberikan dampak yang baik berupa kekuatan fisik, ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Dampak yang timbul membutuhkan beberapa kali kegiatan agar dapat mencapai keinginan tertentu serta menguasai keterampilan yang telah ada dalam diri kemudian dikembangkan. Artinya humanis itu adalah punya hak untuk melakukan pengembangan diri. Apa yang dia miliki secara bakat alamiah itu bisa dikembangkan seluas-luasnya sesuai dengan kehendak dan kemauan dia sendiri. Ini adalah ciri-ciri yang nanti akan kita, ini secara umum ya, ini masih bicara secara umum, belum bicara tentang humanisme tentang menurut Gus Dur. Ini masih secara umum atau biasa dibilang dengan teori barat. Ciri yang kelima, setiap orang diharapkan dapat memahami dirinya sendiri. Setiap orang dituntut memahami diri sendiri agar tidak mendapat paksaan dari pihak manapun. Paksaan merupakan salah satu hal yang tidak sesuai dengan paham humanis. Tidak ada saling menyakiti karena kesadaran pentingnya saling menghormati dan memahami diri sendiri. Jadi seorang humanis pasti akan menghargai dirinya, kemampuan dirinya, dan juga menghargai orang lain sama dengan kita. Tidak ada saling menekan, ya, adanya adalah saling menghormati dan saling menghargai di antara masing-masing individu. Kalau tadi adalah ciri-ciri humanis yang bisa kita pakai sebagai salah satu parameter atau untuk mengukur seseorang itu bersifat humanis atau tidak. Kemudian kita berikutnya akan membahas mengenai jenis humanisme atau jenis-jenisnya. Berikut merupakan beberapa jenis humanis yang terbentuk di lingkungan kita, antara lain yang pertama adalah agama. Jenis ini dalam pelaksanaannya memegang teguh tradisi yang ada. Masyarakat sangat menghargai martabat individu yang menjaga keluhuran nenek moyang terdahulu. Agama merupakan pedoman dalam bertindak. Aliran humanis ini timbul karena rasa yang kauf, ya, atau rasa yang kaut untuk memahami agama. Kalut, ya, maksudnya kalut, ini kurang huruf L, sorry. Rasa yang kalut untuk memahami agama dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis humanis kedua adalah sekuler. Aliran yang sudah mengarah kepada kehidupan masyarakat modern. Pada dasarnya, aliran yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengutamakan martabat dan nilai seseorang. Kepercayaan ini muncul karena kesadaran dan dari logika yang mereka miliki. Bedanya dengan agama adalah di dalam jenis humanisme sekuler, ini memisahkan nilai agama daripada nilai-nilai humanisme yang dianut secara umum. Artinya dasar dari humanismenya ini adalah bukan dari aturan ataupun ajaran-ajaran agama, tetapi dari pemahaman logika dia sendiri. Ketika mempercayai aliran ini akan membuat seseorang merasa bebas. Kebebasan yang dimaksud adalah tidak ada lagi batasan atas dasar adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Logika yang digunakan oleh seseorang akan semakin mempercayai aliran humanis dengan segala hal yang kemudian dicerna dengan logika. Jadi dalam humanisme sekuler ini itu
tidak mempertimbangkan nilai adat istiadat, nilai agama maupun moral masyarakat yang dianut, tetapi dia lebih berbasis kepada logika yang dia pahami sendiri, sehingga dia akan merasa lebih bebas merdeka tanpa ada ikatan-ikatan dogma baik agama, budaya maupun lingkungan masyarakat. Sekarang contohnya seperti apa sih? Contoh humanis yang mungkin bisa kita lihat secara nyata, yang pertama adalah melakukan aksi sosial. Hal yang sering dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepercayaan humanis atau humanis yang menganut humanisme merupakan membela hak asasi manusia. Pembelaan tersebut dapat dilakukan melalui aksi yang dilaksanakan. Tujuan utama aksi sosial ialah membantu seseorang yang mendapatkan haknya, ya, untuk seseorang untuk mendapatkan haknya sebagai sesama makhluk hidup. Kesejahteraan bersama merupakan hal yang paling penting dalam sebuah kepercayaan. Perjuangan yang dilakukan kadang memberikan hasil yang memuaskan dan mendapatkan arti apresiasi dan dari berbagai pihak. Artinya bahwa seorang yang humanis itu akan gemar sekali melakukan aksi sosial, menolong sesama manusia demi memperjuangkan hak-hak kemanusiaan mereka. Kemudian contoh humanis kedua adalah saling gotong royong. Gotong royong tidak hanya dilakukan dalam lingkup kecil, misalnya saja satu RT, namun juga untuk lingkungan besar. Misalnya melakukan kontribusi dengan menjadi relawan ketika terjadi bencana. Seseorang yang memiliki keyakinan humanis akan melakukan segala hal untuk sama-sama memperjuangkan hak sebagai manusia. Jadi intinya seorang humanis itu selalu berpikir bahwa manusia punya hak yang tinggi sebagai manusia dan antar manusia itu memiliki hak yang sama. Tidak boleh ada yang saling menindas maupun saling merendahkan. Contoh berikutnya adalah saling berbagi. Ya. Berbagi yang dimaksud ialah dalam berbagai jenis, dapat berupa materi atau non-materi. Berbagi materi biasa diberikan ketika terjadi bencana alam, sehingga banyak orang yang membutuhkan bantuan. Bantuan non-materi dapat dilakukan dengan pembelaan atau atas sebuah kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia bagi semua orang dalam lingkungan atau lingkup yang luas. Jadi contoh humanis yang ketiga adalah saling berbagi. Seorang yang menganut paham humanis itu akan mudah tergerak hatinya untuk membantu orang lain, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Misalnya dalam hal terjadi bencana alam gitu ya, dia akan mudah tergerak untuk membantu baik bantuan material maupun non-material. Bantuan material biasanya penggalangan dana dan sebagainya, atau dia ikut menjadi relawan untuk mengatasi bencana alam tersebut. Nah, kalau dalam bentuk non-materi biasanya adalah dia ikut memperjuangkan hak-hak asasi kemanusiaan termasuk kepada korban bencana alam. Contoh yang keempat adalah mengapresiasi hasil karya seseorang. Memberikan apresiasi atas segala hasil karya seseorang
Apresiasi tersebut diberikan agar semua saling menghargai atas usaha yang telah dilakukan oleh seseorang. Semakin baik karya yang dihasilkan, diharapkan semua orang dapat memberikan apresiasi. Artinya seorang humanis itu akan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada hasil karya orang lain. Ya, memberikan penghargaan baik berupa ya kalau misalnya hasil karya yang real seperti ilmu pengetahuan ataupun benda-benda, barang-barang yang bermanfaat, dia akan sangat mengapresiasi. Contoh berikutnya, seorang humanis akan saling memaafkan. Sikap yang harus diterapkan ialah saling memaafkan ketika seseorang melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan merupakan sebuah kewajaran yang dilakukan oleh manusia. Menjadi sesama manusia harus memahami hal tersebut secara logika. Artinya seorang humanis sangat menyadari bahwa sifat dasar manusia itu adalah mudah melakukan kesalahan atau sering melakukan kesalahan. Atas kesadaran itulah seorang humanis akan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Atau sebaliknya dia juga akan mudah meminta maaf apabila melakukan kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Contoh keenam adalah saling menasihati, yaitu mengingatkan antara satu dengan yang lain merupakan sebuah kewajiban. Hal ini dianggap sebagai sikap yang manusiawi. Saran yang diberikan juga diharapkan dapat membangun kepercayaan diri seseorang, bukan malah melakukan bullying atau judgement kepada kesalahan seseorang. Ya, saling menasihati di sini juga penting untuk saling menguatkan. Mungkin satu orang lainnya itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menjalani atau hidupnya, sehingga pengalaman-pengalaman atas peristiwa-peristiwa yang pernah dialami ini bisa menjadi nasihat kepada orang lain agar orang lain bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Menasihati ini juga sebagai bentuk kepedulian kepada orang lain. Ya, kalau orang lain sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, jangan malah dibully ataupun di-judgement. Di-judgement itu disalahkan ya, dihukum. Itu adalah saling menasihati. Sekarang contoh yang ketujuh, berperilaku baik kepada lingkungan sekitar. Perilaku yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang penting. Menjaga perilaku individu merupakan keharusan agar menghargai satu sama lain. Semua orang dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik agar menjadi pribadi yang gampang bergaul dengan lingkungan. Ya. Jadi contoh ketujuh ataupun ciri ketujuh dari seorang humanis adalah berperilaku baik kepada lingkungan. Lingkungan di sini tidak hanya lingkungan manusia, tapi termasuk juga lingkungan alam. Sehingga seorang humanis itu tentunya tidak akan berbuat hal-hal yang merusak lingkungan. Misalnya membuang sampah sembarangan, gitu ya. Ataupun hal-hal lain yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan maupun kerusakan alam. Demikian penjelasan tentang pengertian humanisme menurut para ahli, ciri, jenis, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saja dapat bermanfaat dan semakin menyadari akan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan individu dalam kelompok sosialnya. Ini adalah tadi kita sudah menyampaikan tentang pengertian humanis atau humanisme secara umum atau secara keilmuan sosial.
Baik, sekarang kita akan melihat membandingkan dengan konsep humanisme dalam pemikiran Gus Dur. Jadi Gus Dur pun mempelajari tentang teori humanisme ini dan beliau sangat respect dan tertarik terhadap humanisme atau paham kemanusiaan. Hal tersebut didasari atas segala perjalanan rohaninya yang sudah mencapai kepada pemahaman ketauhidan yang hak, sehingga dampak berikutnya adalah tentang perilaku ataupun paham kemanusiaan yang sangat kuat di dalam diri Gus Dur. Sekarang kita akan mencoba mempelajari dan juga membandingkan nanti antara konsep humanisme secara umum dengan konsep humanisme dalam pemikiran Gus Dur. Meski telah meninggalkan kita sejak 14 tahun silam, tetapi Gus Dur tetap fenomenal, baik di kancah nasional maupun internasional. Gagasan dan pemikiran yang inklusif dan progresif menjadikan ia sebagai sosok yang banyak dikagumi oleh banyak pihak. Bukan hanya umat muslim, melainkan juga non-muslim. Semasa hidup, pernyataannya acap kali mengundang polemik di tengah masyarakat. Tak jarang membuat orang yang tidak suka menjadi gerah, bahkan menghujat dan mencaci maki. Salah satu ciri pemikiran Gus Dur yang tidak asing lagi di telinga kita adalah keinginannya untuk selalu mengetengahkan nilai-nilai etis sebagai jembatan terhadap berbagai perbedaan. Misalnya wacana pluralisme dan humanisme yang kerap digelorakan dalam setiap kesempatan beliau. Selanjutnya, bagi Gus Dur, merawat serta menjaga nilai-nilai humanisme merupakan suatu keniscayaan guna melahirkan keharmonisan hubungan antar umat beragama. Jika sampai rusak, keharmonisan tersebut akan sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Yang menarik dari gagasan Gus Dur tentang humanisme adalah ketidaksamaannya dengan humanisme sekuler. Ya, tadi kita sudah belajar bahwa humanisme itu ada humanisme yang berdasarkan agama dan humanisme yang sekuler. Kalau Gus Dur ini humanismenya tetap berpegang kepada nilai-nilai keagamaan. Ya, humanisme ini memandang masyarakat berdasarkan rasional, itu kalau yang sekuler. Juga bersifat antroposentris dengan menyatakan bahwa manusia mampu mengatur dan menyelesaikan segala problem yang dihadapi dengan rasionalitas yang melekat dalam dirinya. Bahkan humanisme sekuler memiliki prinsip yaitu berupaya memisahkan agama dari kehidupan sosial, serta menghilangkan nilai-nilai bersifat supranatural dan transenden, yaitu nilai-nilai agama beserta ajaran-ajarannya. Jadi kalau humanisme sekuler itu memang tidak mendasari kepada nilai-nilai agama, tetapi murni berdasarkan logika yang dicerna. Ya. Akan tetapi humanisme ala Gus Dur tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu bersifat teosentris, yang diyakini dapat memecahkan segala problem kemanusiaan. Sudah mafhum bahwa Islam menaruh perhatian lebih pada manusia dalam bentuk memuliakan manusia. Ini bisa ditilik dari perlindungan Islam atas hak dasar manusia, yaitu hak hidup, hak beragama, hak kepemilikan, hak profesi, dan
hak berkeluarga. Gus Dur memaknai humanisme sebagai upaya pemuliaan atas harkat dan martabat manusia setinggi-tingginya di hadapan Tuhan. Gagasan ini bertolak dari pesan-pesan yang dibawa Islam pada umat manusia, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta penghargaannya terhadap kehidupan sosial manusia. Atau humanisme ala Gus Dur sebagai wacana atas pemikiran yang digunakan untuk memberi rekognisi secara luas terhadap segala hal yang baik bagi manusia. Juga memerhatikan akan kesejahteraan setiap individu manusianya. Masih di konsep Gus Dur, hal ini berimplikasi pada dua hal. Yang pertama, niscaya memelihara dan menjaga hak asasi manusia atau HAM dengan berupaya membangun struktur masyarakat yang adil. Kedua, apabila terjadi ketegangan atau ta'arud ya, antara agama dan kebudayaan, menurut Gus Dur yang harus didahulukan adalah kemanusiaan. Sebab humanisme adalah perintah utama dari Tuhan. Jadi kemanusiaan ini adalah dasarnya justru dari perintah Tuhan itu sendiri. Ketika wujud kemanusiaan atau humanisme termanifestasikan ke dalam bentuk perlindungan atas hak-hak dasar manusia, maka implementasi perlindungan tersebut berada pada cara manusia mengagungkan atau meninggikan harkat martabat manusia. Dari sini jelas bahwa konsep humanisme yang digagas oleh Gus Dur bukanlah sekuler, melainkan religius. Karena religius, menurut Gus Dur, umat Islam seharusnya tidak khawatir atau takut akan kondisi plural yang ada pada masyarakat modern saat ini. Jadi Gus Dur di sini jelas bahwa dasar humanisme Gus Dur adalah humanisme yang berdasarkan agama atau religiusitas. Ya, karena religius menurut Gus Dur itu umat Islam seharusnya tidak khawatir atau takut akan kondisi plural yang ada pada masyarakat modern. Artinya umat Islam tidak boleh takut akan keberagaman berbagai macam agama, berbagai macam suku, bangsa, dan sebagainya. Itu seorang humanis yang religius justru tidak boleh takut akan hal plural tersebut. Karena memang perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tetapi harus merespon positif akan kondisi plural tersebut. Gagasan humanisme Gus Dur lebih mengaksentuasikan bentuk pluralisme, baik dalam bentuk maupun berpikir, sebab dapat melahirkan toleransi. Ya, baik dalam bertindak maupun berpikir, sebab dapat melahirkan toleransi. Kendati humanisme versi Gus Dur merupakan humanisme religius dengan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam, akan tetapi aktualisasinya bukan sekedar menyentuh bidang keagamaan semata, namun merambah terhadap berbagai bidang lain yang berkaitan dengan problem kemanusiaan. Apa saja problem kemanusiaan itu? Ya, seperti ekonomi, pendidikan politik, pendidikan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Gus Dur dengan gagasan humanismenya berupaya menjembatani antara Islam, kemanusiaan, dan budaya di ranah kebangsaan dengan komitmennya atas kesejahteraan
rakyat. Dengan humanisme ini pula, Gus Dur meluaskan pemikiran dan perjuangannya dalam proses memanusiakan manusia tanpa melihat perbedaan primordial setiap individu. Ya, perbedaan primordial ini terkait juga dengan itu tadi, terkait dengan agama, suku, dan rasnya. Selanjutnya kita akan masih di konsep humanisme dan pemikiran Gus Dur. Sebagaimana ungkapan-ungkapannya yang sudah populer, yakni ini adalah quote-quote Gus Dur ya yang sangat populer. Gus Dur mengatakan, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Sementara itu, Gus Dur tidak sekedar menelurkan segudang buah pemikiran, tetapi juga mempraktikkan dalam laku hidup sehari-harinya. Inilah yang membuat Gus Dur selalu menarik dan memantik generasi setelahnya untuk mengkaji, mendiskusikan, dan mengangkat kembali gagasan-gagasannya ke permukaan. Seperti yang dilakukan oleh para Gus Durian, ya, para pecinta Gus Dur, yang sampai saat ini masih terus menggali pemikiran, mendiskusikan, dan melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan dan dikonsepkan oleh Gus Dur terhadap kemanusiaan, terhadap negara dan bangsa ini. Bukan hanya dalam kancah nasional, melainkan juga internasional. Tidak berlebihan jika pemikiran Gus Dur dinilai selalu relevan dimanapun dan sampai kapanpun. Karena pemikiran Gus Dur ini sifatnya sangat esensial, sehingga sangat relevan terhadap perkembangan-perkembangan budaya maupun perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman. Membaca Gus Dur berarti merindukan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan egalitarianisme dalam kehidupan umat manusia. Kehadirannya sangat dirindukan di tengah kemelut yang melanda umat manusia, terutama di Indonesia. Jadi Gus Dur juga mengajarkan tentang egalitarianisme, egalitar atau egaliter. Egaliter itu terbuka dan menerima siapa saja, mau bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang asal, golongan, maupun strata masing-masing manusia. Kalau tadi konsepnya, ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang konsep kemanusiaan menurut Gus Dur, sekarang kita akan melihat ataupun menggali dan mempelajari perilaku humanisme yang dilakukan oleh Gus Dur, yang dijalankan oleh Gus Dur sepanjang hidupnya. Kita akan mempelajari dari catatan-catatan para sahabatnya maupun penulis-penulis lain yang berhubungan langsung dengan Gus Dur. Bagaimana perilaku Gus Dur dan bagaimana Gus Dur menjalankan paham kemanusiaannya. Gus Dur dicintai manusia karena mencintai kemanusiaan. Kacamata Gus Dur adalah kemanusiaan, bukan lagi golongan, kelompok, atau agama. Itu yang dikatakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang biasa kita kenal dengan Gus Mus. Hal ini pun diamini banyak orang. Terbukti setiap hari kita menyaksikan di makamnya Gus Dur selalu disesaki pengunjung. Ribuan orang dari pagi sampai malam dan sampai pagi lagi, para peziarah datang silih berganti, tidak ada jeda. Mereka memanjatkan doa dan berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara dirinya. Pencinta Gus Dur pun bukan hanya dari orang yang beragama Islam saja,
Akan tetapi dari penganut agama lain termasuk dari penganut kepercayaan lokal atau kearifan tradisi. Gus Dur memang dicintai banyak orang, bukan karena identitas agama yang melekat di dirinya, akan tetapi karena aktualisasi nilai ajaran agama yang dia hidupkan. Semangat pembebasan dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik pijak pemikiran dan orientasi perjuangannya. Gus Dur pernah menegaskan, tidak penting apa agamamu atau sukumu, kalau kau bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Itu adalah quote dari Gus Dur juga yang juga sangat terkenal, ya. Jadi Gus Dur menyampaikan bahwa tidak penting apa agamamu atau sukumu, ya. Kalau kau bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Artinya dalam hal kebaikan, dalam hal aksi-aksi kemanusiaan, itu identitas agama tidak perlu ditonjolkan, tidak perlu ditunjukkan, karena nilai-nilai kemanusiaan itu sifatnya adalah universal, tidak terikat dengan agama satu atau agama yang lain. Hal inilah yang mulai hilang dari kita, jati diri bangsa yang santun, penuh kasih, dan toleran terhadap perbedaan, dirongrong oleh sikap angkuh dan kepongahan label identitas kelompok atau golongan yang merasa pemilik tunggal kebenaran. Ketidakarifan menyikapi perbedaan menggerus sisi-sisi kemanusiaan. Kalau rekan mahasiswa mengamati, sekitar 7 atau 8 tahun silam, kita sudah mulai mengalami namanya krisis kemanusiaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penonjolan identitas kelompok ataupun agama-agama tertentu dengan paham-paham tertentu, sehingga nilai-nilai kemanusiaan ini semakin diabaikan, bahkan ditabrak-tabrak demi atas nama kebanggaan diri dan nilai-nilainya sendiri. Ya, saya tidak perlu sebutkan apa organisasinya, tapi alhamdulillah sekitar 2 tahun terakhir atau sebelum COVID itu pemerintah sudah berhasil meredam ataupun mengurangi kebrutalan dari politik identitas yang sedang dikembangkan. Di mana-mana kita saksikan orang saling sikut berebut kuasa, berebut surga, tak peduli politisi ataupun agamawan. Dengan alasan kuasa menginjak yang lemah, atas nama ketuhanan menggilas kemanusiaan, kelompok minoritas dipersekusi, dihalangi kebebasannya dengan alasan tak sepaham. Cukup ironi memang sebab nilai-nilai kemanusiaan yang lama di perjuangan Gus Dur kini banyak ditinggalkan. Kini itu artinya pada saat itu, saat sekitar beberapa tahun yang lalu. Namun untuk saat-saat ini insya Allah pemerintah bersama masyarakat sudah mulai melawan ketidakadilan, melawan kesewenang-wenangan atas nama agama. Selanjutnya, mimbar-mimbar ceramah beralih fungsi dari pelanjut pesan hikmah para nabi menjadi corong-corong perpecahan, menjadi panggung ujaran kebencian yang memandang semua yang berbeda adalah musuh. Jika tidak sepaham, siapa saja bisa dihantam. Jika tidak seideologi, seenaknya dipreteli atau dipersekusi. Nabi Muhammad SAW yang susah payah mengislamkan banyak orang, saat itu justru banyak yang melakukan sebaliknya, yaitu mengkafirkan dan mengeluarkan banyak orang dari Islam.
Oleh karena itu, seharusnya di setiap momen Desember hendaknya kita merefleksi kembali pesan-pesan kemanusiaan Gus Dur, bahwa di atas segalanya adalah kemanusiaan. Kita masing-masing berusaha mengambil peran terkecil yang bisa kita lakukan dengan mencontoh apa yang pernah diperjuangkan Gus Dur untuk bangsa dan kemanusiaan di Indonesia. Mari belajar dari Gus Dur, memandang yang lain dari kacamata kemanusiaan. Ya, sebentar, ini tadi terlewat. Ya, mari belajar dari Gus Dur, memandang yang lain dari kacamata kemanusiaan, sehingga menjadikan diri tidak anti terhadap perbedaan dan mengedepankan sikap toleran. Melihat yang lain sebagai manusia seutuhnya yang masing-masing tercipta dalam perbedaan. Sehingga dengan demikian kita persiapkan diri untuk melanjutkan perjuangan beliau membawa bangsa ini pada kedamaian, saling menghargai satu sama lain dengan penuh toleran, mengembalikan jati diri bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Gus Dur telah menuliskan kisah panjang hidupnya dengan menjadikan dirinya sebagai tameng kokoh yang berdiri tegap membela kaum yang diperlakukan tidak adil, membela kelompok minoritas yang ditindas, dizolimi, dan diperlakukan secara tidak adil, dirampas hak primordialnya. Gus Dur dan kemanusiaan memang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa Gus Dur adalah dilihat dari apa yang sudah dilakukan dan diperjuangkan terhadap kehidupan manusia di Indonesia ini, maka terlihat jelas bagaimana Gus Dur ini adalah seorang humanis yang sejati, seorang yang benar-benar sebagai pejuang kemanusiaan. Nanti di lain kesempatan akan saya sampaikan kisah-kisah heroisme Gus Dur dalam hal melakukan pembelaan terhadap peristiwa-peristiwa kemanusiaan di Indonesia. Memang tak mudah mencontoh sosok seperti Gus Dur. Dibutuhkan keluasan hati, kebesaran jiwa menerima yang lain sebagai satu entitas yang memang tercipta berbeda dengan diri kita. Syaratnya membuka cakrawala berpikir, membuka ruang perjumpaan yang seluas-luasnya dengan identitas yang lain. Inilah yang kita sebut piknik, yaitu piknik dengan memperbanyak pengalaman berkumpul atau berinteraksi dengan identitas yang berbeda, maupun piknik intelektual, yakni dengan banyak membaca apa saja dari karya para pemikir keagamaan, membuka ruang dialog untuk menambah cakrawala pengetahuan. Pemahaman terhadap ragam pemikiran, baik mazhab, kemudian aliran, atau bahkan terhadap agama lain, memang perlu didalami agar kita kaya perspektif. Semakin kaya pengetahuan, akan semakin toleran kita pada yang berbeda. Seperti kata Imam Ali radhiyallahu anhu, manusia cenderung memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Oleh sebab itu, perlu membuka cakrawala pengetahuan yang seluas-luasnya, khususnya teman-teman mahasiswa ini yang masih sangat muda-muda, harus punya semangat untuk memperluas pemikiran, memperluas wawasan dengan banyak membaca, tidak hanya membaca dari agama-agama yang kita anut masing-masing, tapi juga mencoba membaca karya-karya maupun buah pemikiran dari para tokoh agama lain. Ya. Karena dengan membuka cakrawala seluas-luasnya, itu akan menciptakan atau akan menumbuhkan sikap toleran atau sikap saling menghargai atau sikap merelakan perbedaan dengan orang lain.
Sebaliknya itu akan bisa menyebabkan adanya sikap intoleran. Intoleran itu adalah kebalikan dari toleran tadi, yaitu tidak mau menerima perbedaan. Ya, jadi dalam konsep kemanusiaan Gus Dur ini, dan kita juga sudah belajar dari tulisan-tulisan para sahabat Gus Dur yang bertemu langsung, mereka menceritakan bagaimana sepak terjang dan perilaku Gus Dur dalam membumikan pemikirannya tentang kemanusiaan. Jadi kalau kita temukan masih ada orang yang berpandangan sempit, kata anak-anak zaman now itu namanya kurang piknik. Gus Dur sudah piknik kemana-mana, ungkap Gus Mus. Di acara haul ke-8, jadi haul ke-8 itu kurang lebih tahun 2016, sudah lama. Gus Dur memang seseorang sosok yang bijak dengan selera humor yang tinggi. Tak gampang resah dengan persoalan hidup yang menimpanya, dia akan menghadapi dengan penuh canda seperti slogan yang sering dia ungkapkan. Gitu aja kok repot. Itu adalah slogan yang paling terkenal dari Gus Dur. Kata orang, dalam krisis karakter asli seseorang akan muncul ketika memikul tanggung jawab menjadi presiden pada masa awal reformasi, kekacauan di mana-mana, optimisme yang awalnya muncul seketika ditutup kabut pesimisme. Gus Dur mempunyai jiwa Indonesia sepenuh-penuhnya. Dia tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan diri sendiri. Apa yang diperbuat Gus Dur waktu itu menjadi tabungan keindonesiaan saat ini. Kita sekarang selalu menunjuk jasa Gus Dur sebagai teladan, sebagai pengingat dan sebagai rasa sayang kita pada Indonesia. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini sekarang mungkin tidak menjamani ya, tidak melihat sendiri bagaimana pada saat Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu antara tahun 99 sampai tahun 2001, di mana kondisi Indonesia saat itu benar-benar sedang luluh lantak, baik secara ekonomi, secara kepercayaan diri, mental, moral Indonesia lagi hancur berantakan karena adanya peristiwa reformasi, ya, penurunan ataupun turunnya Presiden Soeharto saat itu yang menjadi tokoh Orde Baru, di mana nilai-nilai kemanusiaan saat itu menjadi sangat titik rendah. Banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi kerusuhan, dan sebagainya. Nah, Gus Dur saat itu diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dalam kondisi Indonesia yang sedang porak-poranda. Tapi Gus Dur tidak menyalahkan kepada keadaan situasi, beliau tetap merangkai kembali nilai-nilai kemanusiaan, merangkai kembali nilai-nilai moral bangsa, membangkitkan kembali optimisme berbangsa dan bernegara dengan cara menjalin hubungan-hubungan kepada negara-negara sahabat untuk membantu Indonesia bangkit. Nah, itulah titik fondasi paling penting Gus Dur, di mana Gus Dur telah meletakkan fondasi kebangsaan yang kita nikmati sekarang, yaitu adanya iklim demokrasi yang bebas, iklim demokrasi yang berlandaskan kepada kemanusiaan. Karena Gus Dur dalam meletakkan fondasi-fondasi kebangsaannya tidak pernah lepas dari nilai-nilai kemanusiaan yang sudah dihayati dan juga diamalkan oleh beliau secara baik. Itu adalah belajar kemanusiaan dari Gus Dur. Kita bisa mengkaji lebih jauh nanti pada saat setelah UTS atau setelah selesai materi 9 nilai utama Gus Dur secara teori ini, nanti saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan semacam prakteknya itu bisa berupa diskusi, kunjungan-kunjungan ke beberapa tempat ataupun hal-hal lain yang nanti bisa lebih memperdalam nilai-nilai 9 Gus Dur ini. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada
sesi keempat ini tentang nilai 9 nilai utama Gus Dur, yang kedua yaitu kemanusiaan. Namun sebelum kita akhiri kuliah ini, di sesi terakhir nanti teman-teman akan saya pertunjukkan video pengertian tentang kemanusiaan Gus Dur yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Alisa Wahid, putri pertama Gus Dur, sebagai sumber primer kita di mata kuliah ini, mata kuliah sesi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komentar nanti dipakai juga sebagai dasar kehadiran kuliah teman-teman semuanya. Jangan lupa share konten ini supaya channel kita akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan mohon ditonton sampai selesai video dari Mbak Alisa Wahid ini. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa lagi pada kuliah kita di minggu depan di sesi kelima. Terima kasih. Kalau kita meyakini adanya nilai-nilai ketuhanan yang diemban oleh masyarakat atau manusia di bumi ini, maka wujud yang paling utama itu adalah nilai kemanusiaan tersebut. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling berbudi dan paling berakal, maka nilai ketuhanan itu harusnya justru muncul dalam wujud bagaimana kita memperjuangkan martabat dan harkat kemanusiaan yang ada di bumi ini. Bagaimana mungkin kita menjunjung nilai ketuhanan ketika dengan nama Tuhan kita kemudian berlaku tidak adil kepada masyarakat yang berbeda dengan kelompok kita? Bagaimana kemudian ketika kita tidak menganggap mereka sebagai manusia yang utuh, bahkan kemudian kita mengambil kemanusiaan mereka? Misalnya contohnya yang paling sederhana, bisakah kita sebagai kelompok mayoritas? Nanti kalau di Indonesia Timur, kelompok mayoritasnya adalah teman-teman atau saudara sebangsa yang beragama Kristen. Yang di Indonesia Barat lebih banyak ruang-ruang mayoritas beragama Islam. Bisakah kita dari kelompok mayoritas agama kemudian bersikap adil, kemudian menjunjung harkat dan martabat masyarakat agama minoritas untuk mereka bisa beribadah dengan penuh, sepenuh-penuhnya kemerdekaan? Itu adalah wujud dari nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Kalau atas nama ketuhanan kemudian kita mengambil hak warga agama minoritas, agama apapun itu, atas nama kita sebagai mayoritas, maka sejatinya kita menggunakan nama Tuhan justru untuk merendahkan kemanusiaan.